Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat masyarakat Singapura, kita semua sedia maklum bahwa dunia hari ini sedang dilanda satu penyakit yang menggerunkan dan menakutkan kebanyakan manusia. Dan kenyataannya juga bahwa penyakit ini banyak merenggut nyawa-nyawa manusia dan banyak korban-korban yang mengalami kerugian disebabkan penyakit tersebut. Tetapi ini adalah satu kenyataan yang tidak boleh kita nafikan, bahawa ini adalah daripada barangkali peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu mewaspadainya dan juga perlu menghindari daripada jangkitan-jangkitannya. Dengan adanya penyakit corona ini, banyak hal-hal yang terjejas dalam kehidupan, apakah itu kehidupan bersama atau juga dalam kehidupan beragama. Kehidupan bersama umpamanya kita hari ini tidak digalakkan untuk umpamanya bersalaman, dan juga termasuk masjid-masjid hari ini terpaksa ditutup buat sementara waktu. Salat-salat Jumat juga diantaranya, juga kelas pengajian juga ikut tergendala. Malah tidak mustahil juga pelaksanaan ibadah haji tahun ini mungkin terjejas, dan banyak lagi hal-hal yang kemungkinan terjadi dengannya. Kemudian dalam kita menghadapi hal demikian ini, tidak perlu kita merasa panik, bingung dan sebagainya, melainkan kita harus berusaha sedaya upaya kita sebaik mungkin dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping mengikuti arahan-arahan, juga petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh pihak-pihak tertentu seperti Menteri Kesehatan dan sebagainya. Dan juga kita tidak boleh pasrah menyerah seperti setengah-setengah pihak mengatakan, oh ini penyakit tidak perlu kita takut, konon-kononnya ini adalah daripada Allah, kita perlu bertawakal kepada Allah. Sehingga sifat tawakal ini sebenarnya memang adalah merupakan anjuran dan ajaran Islam. Tetapi tidak tawakal ini dalam arti kata pasrah menyerah, sebagaimana pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Seorang Arab Badawi menaiki untanya, kemudian tanpa menambati unta tersebut, beliau langsung ikut dalam majlis Nabi SAW dengan tanpa berusaha mengikat dan menambat untanya. Maka sikap dan perbuatan si orang Arab Badawi ini tadi ditegur oleh Nabi SAW. Tetapi si Badawi menjawab, oh saya bertawakal kepada Allah. Lalu Nabi kita SAW menegur, bertawakal bukan maknanya kita tidak berbuat. Bertawakal itu ialah kita berbuat semaksimal mungkin, kemudian sudah itu barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, kalau kita salah memahaminya, boleh kita nanti akan menjadi seorang yang berpahaman yang disebut dengan Jabariyah, yakni berserah, ya, tanpa ada usaha yang dilakukan. Sedangkan tawakal tersebut ialah melalui usaha semaksimal mungkin, kemudian sesudah itu barulah kita namanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak juga kita dengar bahwa bersalaman ini pun satu masalah. Kenapa tak bersalaman? Kon-konnya salaman ini adalah menggugurkan dosa. Itu memang pahala bersalaman. Tapi buat sementara ini, kita dianjurkan agar jangan bersalaman dulu, bertujuan untuk menghindarkan kita daripada wabak tersebut. Sebab salah satu di antara penyebab wabak itu boleh menular kepada seseorang, ialah dengan adanya persentuhan seperti bersalaman tersebut. Nah, Rasulullah SAW juga satu ketika pernah menganjurkan bahawa ada seseorang yang terkena penyakit, waktu itu penyakit taun atau penyakit menular tersebut dengan wabak. Sehingga Nabi SAW mengatakan, firru minal majzum kama tafirru minal asad. Ya, ini kata Rasulullah, menghindarlah kamu daripada orang yang terkena penyakit wabak itu sebagaimana engkau menghindar daripada singa atau harimau. Jadi ini juga merupakan satu daripada ajaran Islam, bahwa kita tidak boleh mencederakan diri kita dengan unsur kesengajaan tanpa ada usaha untuk kita menghindarinya. Nah, demikian juga pahaman umpamanya tawakal.
sudah tahu satu tempat itu berbahaya. Sebagai contohkan, umpamanya dalam sungai itu ada buaya di situ. Lalu kita nak mandi juga di sungai tersebut, sedangkan itu ada bahaya. Lalu kita kata bertawakal saja kepada Allah. Maka tawakal seperti ini adalah bercanggah dengan akidah Islamiah kita. Nah, kemudian dalam maqasid Islam, kita diwajibkan menjaga kesehatan, menjaga nyawa kita. Nah, sedangkan tadi perbuatan seperti demikian itulah perbuatan yang kita konon-kononnya berserah kepada Allah. Sedangkan perbuatan yang sama adalah kita melanggar daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita mengelak daripada sesuatu yang boleh memudaratkan diri kita. Seperti apa disebut dengan la darara wa la dirara. Jangan kamu mendatangkan mudarat dan jangan kamu mendatangkan mudarat, dan juga jangan kamu berdepan dengan hal-hal yang mudarat tersebut. Hal ini adalah kita dianjurkan untuk mengelak daripadanya. Dan seterusnya, kita mendengar banyak istilahnya komplain yang mengatakan kenapa masjid ditutup, sedangkan masjid inilah tempat ibadah kita kepada Allah, dan penyakit ini seharusnya kita juga memohon perlindungan kepada Allah, dan seterusnya sebagainya. Sebenarnya bukan menutup masjid. Jangan diistilahkan menutup masjid. Kita bukan menutup masjid. Kita ialah menghindar daripada berkumpulnya orang ramai, sebab salah satu faktor penyebab boleh penyakit ini menular disebabkan adanya perkumpulan tersebut. Jadi itu dasar menutup masjid. Bukan nanti tutup masjid itu nanti kata melarang orang beribadah ke masjid. Penutupan masjid ini ialah dalam arti kata menghindari daripada perkumpulan-perkumpulan yang boleh mendatangkan penularan di antara satu dengan yang lain. Kemudian juga dalam sejarah penutupan masjid ini bukan perkara baru. Sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah berlaku hujan, yang sebenarnya hujan lumpur ya. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada masyarakat ramai supaya jangan pergi ke masjid. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalihkan atau menambahkan kalimah azan itu dengan ucapan sallu fi buyutikum. Salatlah kalian masing-masing di rumah masing-masing. Maknanya ketika itu Rasulullah SAW tidak menggalakkan umat masyarakat untuk pergi ke masjid, sebab hal itu boleh mendatangkan mafsadah, yakni boleh mendatangkan kerusakan atau boleh mendatangkan bahaya. Nah, kalau hujan lumpur demikian Nabi melarang untuk datang ke masjid, konontah lagi perkara yang sekarang ini nama virus corona yang jauh lebih berbahaya daripada hujan lumpur tersebut. Jadi ini hendaklah masyarakat memahami. Jangan pahamkan, oh kenapa masjid tutup. Nah, pihak-pihak tertentu memberikan arahan seperti penutupan masjid ini, bukan maknanya mereka melarang secara total, melainkan mereka juga berdasarkan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga mereka ini mengeluarkan satu fatwa, mengeluarkan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikut hawa nafsu mereka semata-mata. Dan ini juga adalah satu tanggung jawab bagi mereka dunia dan akhirat. Seterusnya, bahwa dalam Islam kita ni ibadah bukan hanya dalam bentuk ritual, seperti hanya ibadah kononnya hanya di masjid. Ibadah-ibadah yang di masjid itu sendiri bisa kita lakukan di rumah ya. Seperti tadi kalau salat umpamanya boleh di rumah, salat fardu. Salat masjid dikecualikan. Dan kata bukan dengan tutupnya masjid lalu kolab semua program-program ibadah. Kita boleh barangkali menambahkan lagi ibadah itu lebih kita fokuskan di rumah ya, mungkin bersama keluarga, bersama anak-anak, membaca Quran, memahami Quran itu. Artinya tidaklah menjadikan penutupan masjid menjadikan ibadah tersekat, tersendat. Malah saya katakan tadi kita boleh lagi membuat ibadah-ibadah yang lain ya di rumah ya. Dan boleh merapatkan lagi kekeluargaan di rumah itu sendiri. Umpamanya kalau selama hari ini kita barangkali salat berjemaah di masjid semata-mata, tapi kali ini mungkin kita boleh salat berjemaah di rumah pula. Jadi di sini ada kebaikan-kebaikan yang tersembunyi di sebalik itu. Jadi kita tidak boleh berfikiran yang negatif dan juga mengeluarkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab,
Padahal apa yang kita katakan itu adalah mengikut emosi kita sendiri tanpa berdasarkan hukum-hukum yang jelas. Seperti apa yang telah saya katakan tadi, bahwa pihak-pihak tertentu memberikan arahan penutup masjid itu berdasarkan hukum, bukan berdasarkan emosi. Justru dengan adanya berlaku virus corona ini, dengan adanya penutupan masjid seperti kita sebutkan tadi, banyak hikmah-hikmah yang boleh kita petik daripadanya. Seperti yang katakan dari awal tadi, untuk lebih mengeratkan lagi ukhuwah kekeluargaan antara ayah, ibu, anak-anak, ya, yang boleh duduk bersama, barangkali boleh murajaah, bacaan-bacaan Quran di rumah bersama-sama, yang mungkin lebih mendatangkan keintiman dan kemesraan lagi. Itulah hikmah yang barangkali yang selama hari ini kita kurang merasakannya. Jadi dengan adanya berlakunya hal demikian ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi kekuatan kita dalam menghadapi ujian-ujian seperti corona ini dan lain-lain sebagainya. Dan juga pada masa yang sama kita harus berusaha keras dalam menangani atau mengatasi penyakit-penyakit ini, bukan hanya dalam bentuk obat yang kita makan umpamanya atau berhubungan dengan dokter, tapi mungkin kita tambahkan lagi obat di segi spiritual kita, dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesungguhan kita, dengan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga barangkali sesuatu yang kurang kita lakukan dalam menghadapi ujian-ujian Allah seperti ini. Tapi dengan adanya ujian ini yang tadi kita lihat bahwa sampai hari ini belum lagi didapati obat yang sebenarnya yang boleh mengatasi penyakit ini, justru itu kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan obat yang lain seperti kekuatan kita dalam beribadah kepadanya. Dan seterusnya banyak hikmah-hikmah yang lain yang barangkali kita boleh laksanakan yang mungkin saat ini kita tak terfikir. Yang jelas, dengan adanya virus corona ini, banyak pengalaman-pengalaman yang dapat kita petik. Terutama sekali, kita biasanya kalau mendengar ceramah pergi ke masjid. Kalau tak masjid, mamanya kita tak dengar ceramah. Tapi dengan adanya virus corona ini, ceramah dapat diperkembangbiakkan lagi, tidak hanya melalui masjid, tapi melalui media-media sosial, seperti melalui internet, kelas-kelas pengajian umpamanya. Kalau selama hari ini antara guru dan ustaz-ustaz dengan para jemaah berdepanan muka, tapi kali ini boleh dilakukan dengan melalui media elektronik. Dari rumah masing-masing boleh mendengar pengajian-pengajian disampaikan oleh ustaz dari rumah, umpamanya murid-murid daripada rumah masing-masing. Ini juga sesuatu yang baru, ya, yang selama hari kita tak terpikir, yang selama hari barangkali kita jarang melakukannya. Tapi dengan adanya virus corona ini, hal yang demikian sudah memasyarakat, tidak lagi suatu perkara yang ganjil dan seterusnya. Dan mudah-mudahan juga pengajian-pengajian ini dapat diteruskan, tidak hanya bersempurnaan dengan corona ini, tapi di masa-masa akan datang lagi kita boleh menimba pengalaman daripada apa yang kita alami melalui peristiwa corona ini. Seperti contoh, saya kalau selama hari ini mengajar berdepan dengan jemaah, tapi dengan adanya virus corona ini, saya tidak lagi berdepan dengan jemaah, tapi saya boleh menyampaikan pengajian-pengajian, pelajaran-pelajaran itu melalui media-media Facebook seperti apa yang kita lihat pada masa sekarang ini. Jadi bagi saya sendiri adalah merupakan satu pengalaman baru, dan mudah-mudahan ini juga akan dapat kita tingkatkan lagi daripada masa ke masa, insya-Allah. Dan pada pengakhirannya ingin kami mengingatkan kepada kita semua bahwa tidaklah masjid hanya merupakan tempat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi dalam suasana seperti demikian, dan tempat-tempat yang lain yang boleh juga kita gunakan untuk beribadah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ardu kulluha masjidun, bahwa di muka bumi ini semuanya boleh kita tempat bersujud, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali penutupan masjid, tidak boleh datang ke masjid sehingga melemahkan dan melumpuhkan semangat ibadah kita kepada Allah. Ini sesuatu yang tidak tepat, atau sesuatu yang tidak dibenarkan, ya. Dan juga pada masa yang sama, jangan kita terus panik
jangan kita terus berputus asa, melainkan teruslah kita berusaha menghindarkan diri kita daripada kejangkitan-jangkitan tersebut, dan pada masa yang sama juga banyakkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah kita kepada Allah perlindungan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha melihat, dan Maha berkuasa di atas segala-galanya. Mudah-mudahan di balik virus corona ini banyak hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang boleh kita ambil daripadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.